Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Putri Ayer, NIM 22121004, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas A1. Pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat. Makna penjas. 1. Merupakan pendidikan secara menyeluruh. 2. Menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pentingnya penjas. A. Memenuhi kebutuhan anak dan gerak. B. Mengenalkan anak pada potensi dirinya dan lingkungan. C. Menyalurkan energi yang berlebihan. Ruang lingkup penjas. 1. Permainan dan olahraga. 2. Aktivitas pengembangan sikap tubuh. 3. Aktivitas senam. 4. Aktivitas gerak ritmis. 5. Aktivitas air. 6. Pendidikan luar kelas. 7. Pendidikan keselamatan dan kesehatan. 8. Pendidikan karakter. Fungsi penjas. A. Aspek organik atau perkembangan struktur dan fungsi tubuh. 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. 2. Meningkatkan kekuatan sejumlah otot. B. Aspek neuromuskuler atau psikomotor atau keterampilan gerak. 1. Mengembangkan keterampilan lokomotor. 2. Mengembangkan keterampilan non-lokomotor. C. Aspek perseptual atau keterampilan penalaran. Mengembangkan kemampuan isyarat dan membedakan isyarat yang berhubungan dengan tempat atau ruangan dalam mengenali objek. D. Aspek kognitif atau keterampilan berpikir. 1. Mengembangkan kemampuan pengetahuan dan membuat keputusan serta memahami peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 2. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik cabang olahraga. E. Aspek efektif atau keterampilan sikap mental, sosial, dan emosional. 1. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan belajar berkomunikasi. 2. Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar atau sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani. Definisi penjas. 1. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dan keterampilan berpikir kritis. 2. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik. 3. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari suatu pendidikan secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan dan aspek kebugaran jasmani. Hakikat penjas. A. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial yang kooperatif. B. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga. Tujuan penjas. 1. Ranah kognitif atau pengetahuan. A. Mengetahui makna sikap tubuh yang baik. B. Mengetahui fungsi tubuh yang baik. 2. Ranah efektif atau perasaan sikap. A. Berkeinginan untuk sehat. B. Membutuhkan latihan jasmani agar bugar. 3. Ranah psikomotor atau keterampilan gerak. A. Kemampuan berjalan, berlari, duduk yang baik. B. Menguasai cabang olahraga. Tujuan penjas. A. Perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh. B. Perkembangan mental emosional. C. Perkembangan neuromuskular. Ciri-ciri pendidikan jasmani. 1. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan sekolah. 2. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, smash, operan, dan lain-lain. Landasan falsafah penjas. Falsafah adalah cinta kebenaran atau love of wisdom. Artinya, keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka.
4 tingkatan pengetahuan. 1. Tingkatan emosional atau tidak kritis. 2. Tingkatan faktual atau informasional. 3. Tingkatan eksplanatori atau teorikal. 4. Tingkatan filosofis. Komponen utama filsafat. A. Metafisika, yaitu menjelaskan tentang prinsip keberadaan. B. Epistemologi, yaitu metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, dan macam-macam pengetahuan. C. Leksiologi, yaitu kajian nilai. D. Etika atau etik, yaitu bagian eksiologi yang lebih individual. E. Logika, yaitu langkah-langkah berpikir yang menempatkan gagasan atau fakta. F. Estetika, yaitu bidang garapan untuk menentukan kriteria keindahan. Beberapa aliran filsafat dalam Penjas. 1. Idealisme. A. Penjas tidak hanya melibatkan fisik, tapi pikiran. B. Penjas merupakan pusat berbagai gagasan. C. Guru harus menjadi model bagi siswa. 2. Realisme. A. Penjas ditujukan untuk kehidupan. B. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. 3. Naturalisme. A. Aktivitas fisik bersifat fisik sementara. B. Hasil belajar diperoleh melalui aktivitas diri. 4. Eksistensialisme atau aliran modern. A. Kebebasan memilih. B. Harus banyak variasi aktivitas. 5. Humanisme. A. Menempatkan nilai berdasarkan kemanusiaan dan individual. B. Menyesuaikan pembelajaran serta inovatif. Filsafat modern dan tradisional. Perbedaan pandangan filsafat modern dan tradisional. Modern. A. Berpusat pada anak. B. Atmosfer belajar toleran. C. Lingkungan sekolah yang menyenangkan. Tradisional. A. Berpusat pada guru. B. Atmosfer belajar kaku. C. Lingkungan sekolah yang kaku. Dasar psikologi Penjas dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar Penjas berjalan efektif. 2. Kelompok teori belajar. 1. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme dari Thorndike. 1. Belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respon. 2. Keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang serasi. Teori kontinuitas dari Goodread. Kontinuitas atau hubungan artinya suatu respon yang dibangkitkan oleh suatu stimulus yang akan diulangi kapanpun respon yang sama muncul kembali. Teori penguat dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam belajar. Teori operant conditioning dari Skinner. 1. Teori ini menekankan pentingnya penguat dan respon sebagai faktor yang penting. Teori Gestalt. 1. Teori tentang metode keseluruhan. 2. Teori ini didasarkan pada dasar pikiran bahwa seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Teori sibernetik dan umpan balik. 1. Seperti kerja komputer. Belajar adalah serangkaian proses adanya input, proses, dan output. 2. Semakin baik input dan proses, semakin baik output yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Motivasi, kedewasaan, perbedaan individu atau talent, penguat, dan inteligensi. Kedewasaan terhadap pertumbuhan individu atau Piaget. 1. Tahap perasaan gerak. 0-2 tahun berfungsi otot-otot dan indera. 2. Tahap operasional. 2-6 tahun tahap perkembangan bahasa. 3. Tahap operasi nyata. 7-11 tahun peningkatan keterampilan gerak. 4. Tahap operasional. 11 tahun sampai dewasa kemampuan berpikir abstrak. Sekian dari pembahasan mata kuliah dasar-dasar Penjas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.